Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. An'amta 'alaihim. حضرة نبينا وحبيبنا وقرن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم حضرة جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأمامنا وعماتنا وأخواتنا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وعلى من أوصنا بالصالح. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم ولا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي نرجى شفاعته بكل هول من العالم مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'du. Wala hawla wala quwata illa billah. Jamaah salat maghrib Masjid Taqwa ingkang dipun rahmati Allah, Bapak Ibu sedaya hadirin hadirat sekalian rahimakumullah. Monggo kita aturaken rawuh syukur matur nuwun dhateng Allah atas sedaya rahmat nikmat taufik hidayahipun. Kita aturaken ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Salajengipun monggo kita sareng-sareng resapi dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bismillahirrahmanirrahim. La tufarrih kat-ta'ah li'annaha barazat minka wafrah biha li'annaha barazat minallah ilaika. Kul bi fadlillah wa bi rahmatih fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kula panjenengan tentu merasakan bunga insyaallah nalika saged nglampahi taat. Bunga mboten iso nglampahi taat. Saged nglampahi taat niku duwe rasa alhamdulillah napa mboten? Alhamdulillah iso jamaah salat maghrib. Alhamdulillah iso ngaji. Kula panjenengan secara naluri sebagai seorang mukmin memang pasti bunga, seneng marem nalika saged nglakoni taat. Tapi bunga niki belum tentu benar ya. Wonten bunga sing bener, wonten bunga sing yen enek sing bener ya mesti enek sing ora bener gitu. Dan niki dipun dawuhi kalih Mbah Musoneb,
Ojo bungah-bungah mergo kowe iso nglakoni taat dengan semata-mata taat niku muncul dari kekuatane panjenengan, muncul dari kehendake panjenengan, muncul dari daya kekuatane panjenengan. Ojo bungah seperti itu. Ojo bungah sebab merasa bisa taat karena kemampuannya, karena itu sebagai pilihannya, karena itu sebagai kehendaknya, karena itu sebagai kekuatannya sendiri. Aku iso jamaah ndak, aku iso taat ndak. Bangga dengan bisane taat, merasa dia bisa, merasa dia mampu, merasa dia kuat, merasa dia punya pilihan dengan sendirinya. Nah, napa nggih? Muncule bungah iso taat dengan seperti itu adalah tidak dibenarkan menurut orang-orang ahli tasawuf. Lah sing dibenerne piye, sing bungah sing bener pripun? Bahkan tadi itu cenderung mengkufuri nikmat, bisa memunculkan rasa ujub. Ujub niku merasa geng, paling pokoknya segalanya ada rasa lebihnya, yang ujung-ujungnya menyebabkan terhapusnya pahala amal. Terhapusnya pahala amal karena mengakui amal itu bisa terjadi dari kemampuannya sendiri, dari kehendaknya sendiri, dari pilihannya sendiri. Selalu merasa aku iso taat. Nah, bunga sing model ngoten niku bunga sing dicela, bunga yang tidak ada artinya sama sekali, bahkan bisa-bisa menghancurkan nilai amal. Lajeng bunga sing apik atau sing bener niku pripun? Bunga sing bener niku bunga dengan dorongan rasa bahwa dia diperlakukan Allah untuk melakukan taat. Dia merasa diberikan nikmat dari Allah sehingga diberlakukan oleh Allah perbuatan taat. Jadi awake dhewe niki kongkon rumangsa dilakokne Gusti Allah ing dalem lakon taat. Tidak merasa berjalan dengan sendirinya, tetapi merasa dilakokne Gusti Allah ing dalem penggawe taat. Digawe karo Gusti Allah duwe karep nglakoni taat. Jadi cara bahasane alhamdulillah ya Allah, panjenengan ngersakaken kula, panjenengan dadosaken kawula sing jenengan obahne nglampahi perintahe panjenengan. Tidak terlalu mengakui, tidak ego, tetapi berserah kepada Allah karena kita itu merasa hamba yang lemah, tak berdaya. Bergerak satu gerakan pun itu tidak akan terjadi ketika tidak dikehendaki oleh Allah. Jadi merasa mendapatkan anugerah dari Allah ketika Allah memperlakukan kula panjenengan di dalam lakon perbuatan yang dikatakan taat.
Ngaten niki tawaduk ning gone Gusti Allah. Enggak ngakui gitu loh. Enggak ngeklaim saya bisa taat, saya bisa ibadah, tidak. Watak orang yang tauhid tidak mudah ngeklaim ini semua saya, ini semua kehendak saya, ini kekuatan saya, tidak, karena sudah dituntun oleh kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Berangkat dari rasa seperti itu maka sulit untuk timbul sombong, untuk timbul rasa ujub paling bagus sendiri. Tidak, karena tidak mengakui semua itu terjadi karena dirinya, tetapi diakui semua terjadi yang berupa ibadah ini semata-mata merupakan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nek ora dikersakne Gusti Allah nglakoni taat, kula panjenengan ndak mungkin berbuat taat. Wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Awakmu ora iso duwe karep nek gak diweni karep, nek gak dikarepne kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penisbatannya itu kepada Allah, tidak kepada dirinya sendiri. Isa ora ngatur ati ngene iki. Sekatnya itu sedikit sekali. Antara mengatakan aku iso taat, aku nglakoni taat. Ya memang zahirnya seperti itu, tapi permainan batin tidak seperti itu yang benar, tapi aku dilakokno Gusti Allah berbuat lakoni taat. Aku dilakokne. Jadi dienggokne ning gone Gusti Allah. Tidak diakui itu sebagai kekuatan sendiri, tidak diakui itu sebagai pilihan dan kehendak sendiri, karena kita tidak bisa punya kehendak kalau tidak diberi kehendak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Sehingga nantinya kita aman kalau sudah mensikapi perbuatan taat ini dengan seperti itu. Kita akan aman dari menyombongkan taat, mengujubkan taat. Itu aman dari seperti itu karena kita tidak merasa taat itu muncul dari kita sendiri, tetapi karena dimunculkan oleh Allah. Kita tidak bisa bergerak secara sendiri, tetapi kita merasa digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat min haitsu suhudiya min Allah, bunga sebab melihat bahwa hadirnya atau wujudnya taat pada diri kita ini adalah semata-mata dari pertolongan Allah. Dan itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus merasa mendapatkan nikmat dari Allah ketika kula panjenengan diperlakukan Allah di dalam perbuatan taat. Nikmat. Kita mesti harus mengatakan alhamdulillah. Nah, alhamdulillah itu gambaran dari rasa terima kasih, di mana kita hamba yang dhaif, hamba yang hina diangkat oleh Allah, dijadikan seorang hamba yang bisa mengabdikan diri kepada Allah, dijadikan hamba yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dikehendakkan oleh Allah bisa sowan wonten ing hadratul ilah, hadratillah wonten pangarsane Gusti Allah. Bab kadang-kadang kita ini
Rakyat kecil itu mau ketemu bupati harus pakai apa namanya protokoler, harus ada pengantar, jamnya dan seterusnya. Jangankan orang-orang yang istilahnya birokrasi, kadang-kadang kita sowan kepada sesepuh kita ini sendiri nggak serta merta bisa diterima. Ini juga harus ikut aturan ajudan. Oh jam sekarang nggak bisa karena kiainya masih istirahat. Nggak bisa. Tetapi ketika kita sowan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diperkenankan oleh Allah sowan tengene ngersane Allah yang dibuktikan dalam bentuk taat, itu adalah benar-benar merupakan suatu anugerah. Karena kita sebagai hamba yang dhaif kok Gusti Allah peduli mengendaki kita, membuat kita saged sowan wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Dikersakne Allah, dibukakan pintu oleh Allah, sowan wonten ngersane Allah Subhanahu wa taala. Ini harus dipahami bahwa itu nikmat yang agung, anugerah yang luar biasa, yang kita nggak bisa untuk memintanya, memilihnya, menghendakinya tanpa Allah turun tangan memberi kepada kita. Ya alhamdulillah, kalau panjenengan malih muni alhamdulillah. Kebaikan apa yang sehingga Allah menghendaki kula panjenengan menjadi orang yang taat? Tidak ada unsur kebaikan sebelumnya. Tapi kalau kita kepada manusia itu kadang-kadang bisa dekat itu karena sebelumnya sudah ada apalah begitu, ya merupakan jasa kayak merupakan apa. Dengan itu semua yang asalnya nggak dekat bisa menjadi dekat karena sebelumnya ada apa bahasanya ya, ada pelicinnya, ada perantaranya, sehingga bisa dekat kepada seseorang yang sulit didekati. Kok ada perjuangannya, ada pernah menolongnya, atau ikut menjadi tim suksesnya. Nah, ini biasanya bisa dekat. Ada hal yang sebagai muqaddimah untuk bisa mendekatkan seseorang kepada seseorang itu tidak serta-merta bisa dekat, tetapi biasanya didahului dengan berbagai muqaddimah, ewang-ewang atau yes pokoknya melok wirawiri gitulah. Akhirnya itu kan bisa dekat. Tetapi kalau kita dengan Allah, jasa apa yang pernah kita sampaikan kepada Allah? Kita nggak bisa berbuat apa, dan Allah tidak butuh jasa dari kita. Tetapi karena murni sebagai anugerah Allah, kita manusia yang lemah, yang hina, bisa diperkenankan masuk sowan melalui ibadah wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Kula jenengan diobani iso muni la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ngono ki angge sampean apa ujug-ujug sampean iso karepmu dhewe, tidak. Itu pasti ada bukaan pintu dari Allah yang berupa anugerah dan nikmat, sehingga lisan kita digerakkan oleh Allah, terucap kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul fabidzalikul bifadlillah wa birahmatih. Makanya Allah mengatakan lewat Nabi, katakan Muhammad kepada kaummu, bifadlillah, dengan anugerah Allah, wa birahmatih, dan dengan rahmat Allah, dengan itulah kamu hendaknya merasa gembira. Bergembiralah kamu dengan nikmat dan rahmat serta anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara enake ngomong ngono. Wa khairun mimma yajma'un.
Nah, ini kalau kita banding, ketika Allah menggerakkan kita dalam kondisi taat, yang kita sendiri nggak mampu untuk berbuat taat tanpa dikehendaki Allah, tanpa digerakkan Allah, sejatinya yang seperti itu adalah lebih baik daripada apa yang kamu kumpulkan yang bersifat materi, yang bersifat dunyawi. Kalau jenengan iso jamaah maghrib niki harus kita akui itu lebih baik daripada kita cari uang yang ujung-ujungnya kita menjadi orang yang kadang-kadang nggak bener. Tapi kadang-kadang awake dhewe iki ya jamaah apa golek dhuwit, jamaah apa golek dhuwit, golek dhuwit Nah, diingatkan oleh Allah ya sekali-kali golek dhuwit. Tapi ditegaskan dalam Al-Qur'an huwa khairun mimma yajma'un. Dikondisikan oleh Allah dalam kondisi taat, sejatinya itu adalah sesuatu yang lebih baik dari apa yang kamu kumpulkan yang bersifat dunyawi. Karena apa? Dunyawiyah itu pada umumnya itu ya kita merasakan sering menjadi pengganggu konsentrasi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering mengganggu kesambungan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau awake dhewe pas enak-enak la ilaha illallah la ilaha illallah panjenengan mergo ya tokone gak ditutup paribasan, enek wong dodok-dodok tuku. Nah, ketika enek wong tuku konsentrasine piye? Diterusne apa ngladeni? Diterusne apa ngladeni sing tuku? Mumpung enek kok. Nggih sekedap. Ya, memang kita seperti itu, Ya sik panggah empane ya abot duwike timbangane zikire kan. Diakui mawon si abot duwike timbangane nek gawe zikir gak entuk dhuwit, nek digawe golek dhuwit gak iso zikir. Pilih ndi? Sing jujur. Karepe ya entuk dhuwit ya iso zikir. Ya alhamdulillah duwe karep ngono ki wis alhamdulillah, dan itu merupakan karep sing dikarepne karo sapa? Karo Allah Subhanahu wa taala. Niki diajak mengkritisi Bapak. Kita bunga ini sendiri ternyata masih harus dibagi. Ada tafsil, tidak serta-merta bunga karena bisa taat itu pasti benar dan itu pasti terpuji, belum tentu. Tetapi ada hal-hal yang bisa membuat bunga itu dikatakan bunga sing terpuji, bangga yang terpuji, ketika penisbatan daripada perbuatan taat itu dirasa bahwa itu muncul dari pertolongan dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kita latih hati kita untuk mengatakan alhamdulillah aku dikersakne iso ibadah. Begitu yang benar. Alhamdulillah aku dikersakne iso jamaah. Alhamdulillah aku dikersakne iso zikir. Enek cantolan tenggene Allah, dikersakne Gusti Allah, diberi kekuatan oleh Allah. Ambakno zikir niki nggih, kalau enggak ada kekuatan dari Allah, enggak ada pertolongan dari Allah, enggak ada anugerah dari Allah, enggak ada nikmat dari Allah, enggak akan mewujud. Banyak lesan-lesan yang sehat tapi sulit untuk dibuat berkata atau berucap zikir, karena memang di saat itu tidak dikehendaki Allah untuk berzikir. Tetapi kalau panjenengan alhamdulillah masih bolak-balik ngerasani, kadang-kadang ya metu pisuwe, tapi masih diberi kesempatan untuk menggerakkan lesan, menggerakkan mulut, menggerakkan bibir untuk menyebut keagungan Allah Subhanahu wa
ta'ala. Dan itu bukan upaya kita, bukan kekuatan kita, tapi Allah memberikan kekuatan kepada kita. Ini penjabaran daripada kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Makanya enten tafsir siyama la haula niki termasuk benteng dari godaan setan ini adalah zikir, terutama zikir temeriku menurut tafsir Mbah Nawawi terutama kalimat la haula wala quwata illa billah. Itu sebenarnya dampaknya positif kalau kita mau merasakan. Kalau sudah merasa kita nggak punya kekuatan apapun, tidak punya daya apapun kecuali dengan pertolongan dan kekuatan Allah, ini tentu tidak akan muncul yang namanya ego, yang namanya sombong, yang namanya besar kepala. Pokoknya hilang kabeh karena memang merasa tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dikaya pujian arek-arek gitu, iya. Ya ada daya, tidak ada upaya, tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali pertolongan Allah. La haula wala quwata ini tidak sekedar kita melihat pahalanya, tidak sekedar kita melihat hikmahnya, tetapi sisi lain adalah membangun hati kita itu biar tertata. Kita merasa doib, kita merasa lemah, diambil maknanya kita akan merasa lemah. Karena apa? Ucapan kita ora ono doyo. Nek di maknani cara Mbah Yai, la haula iku maknane ora ono doyo. Sumingkir sangka duraka. Nah ini. Wala quwata lan ora ana kekuatan ibadah illa billahi kejaba kelawan pitulunge Allah Subhanahu wa taala. Ora ana daya sumingkir sangka maksiat, kula jenengan enggak bisa menghindarkan diri dari maksiat. Enggak bisa selamat dari maksiat. Tidak bisa kita kuat beribadah melainkan dengan pertolongan Allah. Maka bahasa di dalam Sulam Taufik itu ibadah itu ada bahasa billah, lillah, minallah, ilallah. Arone sapa lali aku. Artinya billah bagaimana merasa kita bisa berbuat ibadah ini benar-benar merupakan pertolongan Allah. Minallah juga itu adalah karena kita disepot, diinjek oleh Allah sehingga dibisakan ibadah. Dan arahnya ibadah itu ditujukan kepada Allah, ilallah. Lillah juga semata-mata karena Allah. Fillah semata-mata golek ridane Gusti Allah. Jadi yo minallah ilallah billah lillah fillah. Kenapa ngono kuwi ajane? Kita merasa saya bisa ibadah ini datang dari pertolongan Allah. Minallah sangka ngersani Gusti Allah. Billah juga karena pertolongan Allah. Lillah kita nawaitunya bukan untuk siapa dan apa, tetapi semata-mata karena Allah. Nek sing ngono kuwi dadi wong tenan awake dhewe. Iso tukul rasa billah lillah minallah ilallah. Ya pertolongan dari Tuhan. Dan ibadah itu kembali kepada Allah, ditujukan kepada Allah ya karena semata-mata karena Allah dan hanya semata-mata mencari ridhone Gusti Allah. Niku aturane rohani. Gerakannya sama. Zahirnya kita sholat,
tanpa ada rasa seperti niku bau, nggak ada seperti itu, ya tetap Allah Akbar yang dihias dengan filah minallah ilallah dan seterusnya, itu yang harganya mahal, masih ya urung ngono ya wis ada harganya, tapi tidak semahal yang sudah seperti itu. Nanti kalau panjenengan akan bisa ngoreksi nek ngono ibadahku ki sik urung sempurna, mergo urung iso billah, urung iso lillah. Kita akui, nggak usah malu-malu dengan Allah, nggak usah malu-malu. Kita masih merasa salah, masih merasa kurang, masih merasa belum bisa memenuhi persyaratan dalam ibadah, kita sampaikan kepada Allah, ya Allah, ya halo. Jadi kesalahan itu kita sampaikan kepada Allah. Kayak jenengan bar kerja kan nggak malu-malu, ngapunten enten kekurangane, enten salahe, enten kirang saene, enten kirang cocoke, ngapunten. Demikian juga kepada Allah sebenarnya berlaku seperti itu. Ya Allah, namung semanten nanggit kula saged lho mados dhateng panjenengan. Namung kados ngaten ingkang saged kula lampahi dalam rangka ubudiyah dhateng panjenengan. Kanthi anugerah panjenengan, kanthi kebesaran keloberan panjenengan, kelomanan panjenengan, mugi panjenengan kersa nampi ibadah yang hanya seperti ini ya Allah. Keranten panjenengan dat sing moho loman. Sehingga ada doa yang dibimbingkan oleh kita, dibimbingkan oleh ulama kepada kita. Allahumma inna maghfirataka arja min a'malina. Ya Allah, maghfirah panjenengan lebih saya harapkan daripada amal saya. Jadi harapan itu tidak terhadap amalnya, harapan pahala jaga ini tidak, tapi yang penuh diharapkan adalah maghfirahnya Allah. Inna maghfirataka arja min a'malina. Yang paling membanggakan adalah maghfirah panjenengan. Yang menjadi harapan hanyalah maghfirah jaga ning amale, kung iso billah, kung iso fillah dan lain sebagainya. Wa inna rahmata awsa'u min dunubina. Sedangkan rahmat panjenengan lebih luas daripada dosa-dosa kami. Sebesar dosa kami pun, sebesar apapun dosa kami maksudnya, itu masih di dalam lindungan atau cakupan rahmat Allah, masih di bawah lindungan rahmat Allah. Artinya rahmat Allah itu bisa-bisa menghapus dosa-dosa kula panjenengan sedaya. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, ini tatanan rohani. Kalau kita sholat ya tetap seperti itu. Secara fikih tatanan sholat ya baris yang kenceng kalau kita jamaah, niat yang benar, Fatihah yang benar dan seterusnya, itu tatanan fikih. Kemudian kita nggak cukup dengan tatanan fikih, tetapi tatanan rohani, pengaturan rohani ini penting, karena tanpa kebenaran rohani maka yang kita lakukan kurang ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita tetap berharap saelek-elek ibadah kula jenengan sedaya muga-muga tetap dipun tampi kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Enek kurangi muga-muga di ngapura karo Allah Subhanahu wa ta'ala. Katen kirang nganggo ngapunten. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ni'amah wa yaghfi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Wa yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما ينفعنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.